Haleluya, shalom, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk worship night malam hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan bersukacita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amen. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu dan katakan, tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari saudaraku katakan bersama, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman mari katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Lambaikan tanganmu bersama dan katakan, tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Mari katakan bersama, angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu dan katakan, nyatakan Kau hebat, berkuasa selama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan yang kudus. Kami merindukan Engkau Tuhan.
Mari gereja Tuhan, malam hari ini kita datang bersama-sama bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu di hadapan-Nya. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ku Benar Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. mari saudaraku katakan dengan sungguh hati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Oh, pimpin langkahku Tuhan. Ya, Berjalan dalam Roh-Mu. amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari angkat tanganmu dan katakan bersama-sama dengan iman. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami mau katakan Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Ya Tuhan, pimpin langkah kami. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berjalanlah denganku.
karena Kau gembala kami Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, kota pertahanan kami, benteng hidup kami Tuhan. Berjalanlah bersamaku, berjalanlah di depanku Tuhan. Dan ku angkat tanganku di hadapan, aku memujimu Tuhan, Kami bawa pujian kami, kami bawa pengagungan kami, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu saudaraku, angkat pujianmu di hadapannya. Mari kita tinggikan Dia bersama-sama. Kami mengangkat pujian pengagungan kami Tuhan. Kami membawa pengagungan kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah.
katakan bersama-sama, aku membawa hati, hanya Engkau hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari saudaraku katakan bersama-sama, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam tangan-Mu. Oh jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman Tuhan. Oh hatiku aman dalam kasih. Katakan jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku. Oh ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati yaitu kuasa hadirat-Mu dalam worship night di malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang melihat, yang mendengar boleh disegarkan kembali pertemuan dengan Tuhan. Dan kuasa firman-Mu
itu yang akan terus menuntun menjadi dasar atas kehidupan kami. Juga dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, kami terus merindukan kuasa firman-Mu Tuhan. Sehingga kuasa firman-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga tidak pernah menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dan pada akhirnya dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan mengalami suatu keberhasilan. Di dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pejabat Badan Pekerja Daerah Jawa Timur, mulai dari Perwil 1 sampai Perwil yang ke-8, dan juga jemaat Tuhan yang tertanam di GBI maupun yang bukan di GBI, ya saat ini sedang bersama-sama di dalam worship night malam hari ini. Saya akan menyampaikan hal yang dasar, tapi di sini merupakan hal yang penting karena dasar itu sangat penting, karena dasar tidak kokoh maka bangunan di atasnya akan roboh. Dan ini yang mulai saya perhatikan mulai rawan, yaitu berbicara tentang ketekunan dan kesetiaan. Ketekunan dan kesetiaan itu merupakan dasar di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, atau juga dasar di dalam kita melayani Tuhan secara pribadi. Baik juga kita yang sebagai jemaat, kita harus ada suatu ketekunan dan kesetiaan untuk mencari Tuhan, supaya di saat kita ada ketekunan dan kesetiaan. Sebab saya merenungkan bahwa ketekunan dan kesetiaan itu merupakan modal yang sangat tepat atau penting bagi seseorang untuk mencapai, yaitu setiap harapan atau cita-citanya. Cita-citanya dalam melayani pekerjaan Tuhan pasti ingin bertumbuh berkembang, terus pelayanannya bertumbuh berkembang. Sebagai jemaat diharapkan terus mengalami pertumbuhan secara rohani, tapi harus diperhatikan berbicara ketekunan dan kesetiaan. Di dalam ketekunan dan kesetiaan, saya mendapatkan definisi ketekunan adalah tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Sedangkan kata setia, yaitu definisinya dapat dipercaya, taat menjalankan perintah sebagai pengikut atau penganut. Berbicara ketekunan dan kesetiaan tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan suatu ikatan yang kuat, karena di dalam ketekunan itu mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan dalam kondisi baik maupun tidak baik sekalipun. Juga berbicara kesetiaan, kita juga mengerjakan terus-menerus tanpa kita berbalik atau menghindar daripada apa yang sedang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan itu banyak tantangan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan itu banyak hal yang kita hadapi. Bahkan juga sebagai jemaat, saya percaya berbicara masalah atau tantangan, kita suka maupun tidak suka, itu akan datang kepada kita. Lah, di saat kita berpatokan dalam melayani pekerjaan Tuhan itu bebas dari tantangan, itu salah. Di saat kita berpikir bahwa sebagai jemaat Tuhan, di saat kita percaya kepada Tuhan bebas dari sebuah masalah, itu salah. Tapi di situ, di saat kita percaya, kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, di situ dibutuhkan namanya ketekunan dan kesetiaan, yaitu untuk mengerjakan. Sebab tantangan demi tantangan akan terus terjadi, baik itu dari dalam pribadi kita maupun dari luar secara organisasi maupun dari lingkungan. Kadang-kadang tidak mendukung, kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai. Lah, ini merupakan satu tantangan, ujian bagaimana ketekunan dan kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa hal kita akan mengalami ketekunan dan kesetiaan, yaitu di saat yang pertama kita tetap, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, yaitu dengan motivasi yang benar. Saat ini saya melihat bahwa mulai dari jemaat sampai para hamba-hamba Tuhan,
yang kita baru melayani, belajar melayani, atau yang sudah senior melayani, itu kebanyakan masuk di dalam sebuah ujian motivasi. Sebab di saat kita melayani, apa motivasi kita? Apakah kita ingin terkenal? Apakah supaya kita mendapatkan pengakuan? Karena orang yang kita layani itu supaya fokusnya kepada kita, bukan fokusnya kepada Tuhan. Atau di saat kita sebagai anggota jemaat, kita berjemaat di sana, kita memiliki motivasi, mungkin gereja ini akan bisa membantu mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Sepertinya dianggap bahwa gereja itu adalah departemen sosial, mungkin seperti itu. Lah, ini yang membuat kebanyakan motivasi yang terjadi di sana, yaitu motivasi yang tidak benar. Maka di saat kita melayani Tuhan, mari kita taruh dengan motivasi yang benar, yaitu kita di sana meresponi panggilan daripada Tuhan itu, yaitu bahwa melayani Tuhan itu merupakan suatu kepercayaan. Lah, di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini dibutuhkan hati seorang hamba, bahwa kita itu bukan bos, tapi kita itu pengelola di sana, ya, mengerjakan di sana. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita kerjakan bukan kita supaya disanjung oleh manusia, kita bisa diacungi jempol oleh manusia, atau apa yang kita lakukan di sana supaya kita mendapatkan pujian di sana. Wow, kamu hebat menyampaikan firman Tuhan, kamu hebat. Atau hal-hal yang kamu kerjakan, program-program yang kamu buat di sana, oh kamu hebat. Bukan itu tujuannya. Yaitu motivasi yang kita kerjakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai jemaat, yaitu tertanam di dalam gereja lokal, yaitu kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Lah, kita yang melayani bahwa Tuhan sudah melakukan jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita, para pelayan-pelayan, para bapak ibu pejabat di sini, kalau tidak melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan karena kita menyandang di sana pendeta Pratama sekarang, atau pendeta Madya, atau pendeta penuh. Bukan itu. Tapi itu merupakan suatu tuntutan sebetulnya, yaitu dari dalam, di saat kita sadar bahwa kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa di sana, bahkan kita dipercaya kehormatan buat kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan apa yang harus kita tanam di dalam pikiran kita, bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa di saat kita mulai tidak dipuji, mulai kita, waduh kok rasanya nggak dihargai ya. Di dalam salah satu yang pernah saya tinggal di bapak rohani saya itu, di Pak Franky Utana yang di Bali, itu di sana yaitu ada 10 ciri anak laki-laki Allah. Salah satu bahwa di saat ciri kita anak-anak laki-laki, yaitu orang yang dewasa untuk melayani di sana, yaitu kita tidak merasa tinggi di saat ada tepuk sorak orang banyak. Artinya kita tidak merasa tinggi di saat ada pujian, dan kemudian kita tidak merasa sunyi di saat keadaannya itu sepi, atau kita tidak merasa sendiri di saat dalam kondisi sepi sunyi. Mungkin gak ada pujian, mulai berpikir, aduh rasanya gak dihargai, mulai gak diakui sama pemimpin, mulai gak dikatai kamu hebat, merasa rasanya kecil. Bukan, mari kita cari bahwa Tuhan sajalah yang akan berkata kepada kita, engkau hebat, karena motivasi kita semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, mari kita tanamkan segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, yaitu tetap melayani dalam segala kondisi.
2 Timotius 4 yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan kasihlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di saat kita melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi itu aman, itu nggak ada tantangan, itu rasanya nggak masalah di situ, enjoy saja. Tapi bagaimana di saat kita diperhadapkan dengan tantangan atau dengan kondisi lingkungan atau di dalam kondisi pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap di sana bertekun mengerjakan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau saya renungkan bahwa baik ke anak saya secara pribadi maupun ke jemaat, saya berkata bahwa hidup enak itu tidak perlu dipelajari, tapi hidup yang tidak enak, mungkin ada tekanan, ada kesengsaraan di sana, itu yang perlu dipelajari. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menolak, yaitu setiap masalah yang datang kepada kita. Dan masalah yang datang kepada kita tidak pernah itu memberitahu atau dengan waktu-waktu yang tertentu. Waktunya kapan saja, apakah kita sibuk dalam melayani Tuhan atau kita sudah sungguh-sungguh, masalah itu tetap ada. Tuhan juga berkata bahwa Dia tidak menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, tapi Dia terus menjanjikan ada cahaya terang kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa di saat percaya kepada Yesus, kita yang sebagai jemaat bebas dari masalah, kita yang melayani juga ditolong, dibebaskan dari masalah-masalah. Tapi di saat ada masalah di sana, yang penting bahwa Tuhan berkata pertolongan Tuhan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa kondisi di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, janganlah sampai itu menjadi pengaruh di dalam diri kita, sehingga kita mulai di dalam kondisi yang tidak enak, yang tidak sesuai kita harapkan, mulai kita putus asa, mulai kita turun semangat kita melayani. Suatu saat ada teman yang berkata kepada saya, Pak Mis, pernah enggak Pak Mis dalam melayani Tuhan itu merasa capek? Kalau secara fisik jujur ya pernah capek, karena misalnya perjalanan jauh atau yang cukup ya mengeluarkan tenaga yang cukup besar, misalnya pelayan yang betul secara jasmani bisa capek, tapi secara roh lah ini saya tidak pernah merasa capek. Kenapa? Saya tahu bahwa ada roh Tuhan itu yang terus memberikan pertolongan di dalam kehidupan saya, sehingga saya percaya bahwa firman Tuhan ini dalam kondisi baik maupun tidak baik, firman Tuhan atau bisa melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu terus dikerjakan, tidak boleh itu ditinggalkan. Atau di saat kita mulai mengalami tantangan, tekanan, mulai suatu saat juga saya share dengan salah satu teman, mulai wis tala gantian di dalam kepengurusan ini atau di dalam kepanitiaan, di dalam sebuah kegiatan, terus dia berkata bahwa ya apa pengen pensiun gitu. Kalau pengen pensiun ya tak minta kepada Tuhan biar cepat dipensiun. Lah di situ saya mengerti bahwa ada satu ungkapan yang lebih dalam. Saya nggak mau pensiun dini. Kalau pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan belum berkata sudah selesai, makanya saya berkata enggak, saya terus, maksudnya bukan pensiun dini, terus mengerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita dengan tekun, dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, sebetulnya juga kondisi itu di saat kita mengerti itu tidak akan mempengaruhi. Saya yang di desa, saya cukup enjoy di dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena saya tahu bahwa saya ditempatkan di tempat ini. Tuhan memiliki tujuan, justru sesuai dengan passion saya,
mungkin kalau di desa itu kebanyakan mereka tani atau ternak, lah disitulah saya bisa menjadi jawaban di sana. Karena di dalam melayani pekerjaan Tuhan saat ini, jemaat itu tidak hanya butuh tuntunan firman Tuhan saja, tapi juga butuh bimbingan di dalam sebuah pekerjaan, bimbingan apa yang sedang dikerjakan, diusahakan. Dan di situ yang membuat saya tetap bergairah. Kondisi apapun tidak akan mempengaruhi kita. Secara Bapak Ibu, para pejabat di BPD GBI Jawa Timur dan para jemaat yang tertanam di gereja lokal GBI di masing-masing atau non GBI, marilah terus jangan kondisi menguasai atas hidup kita. Mari kita menguasai kondisi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, bahwa di saat kita akan tekun, di saat kita mampu menguasai diri dalam melayani Tuhan, menguasai diri. 2 Timotius 4 yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas melayanimu. Artinya di sini Bapak Ibu, kuasai. Orang kalau sudah capek itu sensitif. Lah ini dibutuhkan yaitu kontrol emosinya yang cukup tinggi. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan berbicara kuasai di sini, yaitu mengontrol kehidupan kita. Jangan sampai di saat kita menyampaikan firman Tuhan hebat, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi tantangan, mulai muncul yaitu kehidupan manusia kita yang lama, yaitu ciri-ciri manusia yang lama yang belum dipulihkan. Ya, kalau dulu mungkin kita preman, bahasa-bahasa preman akan muncul kembali di saat tekanan. Makanya saya pernah mendengar Bapak Ibu pejabat yang pernah ikut retreat pejabat itu yang terakhir, salah satu pembicara dari Jakarta, bahwa kalau di saat kita akan tahu pribadi atau kehidupan seseorang yang aslinya, yaitu di saat ada tekanan. Bagaimana responnya di saat ada sebuah tekanan? Di saat pribadinya belum dipulihkan di sana, maka pribadi kehidupan yang lama, karakter yang lamanya akan muncul. Mereka yang emosional akan cepat di sana emosinya meledak. Mulai firman Tuhan mulai tidak ada lagi, Matius, Markus, Lukas mulai hilang di dalam perkataannya. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di saat kita mampu menguasai diri, berarti di situ kita sudah tanda bahwa kita mengalami pemulihan. Di saat kita mengalami pemulihan, ketekunan dan kesetiaan. Kenapa? Di saat kita mulai dikecewakan, tidak akan terpengaruh di dalam diri kita. Di saat kita tidak dihargai, tidak akan terpengaruh. Yang penting kita tetap dihargai di hadapan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita terus membawa hidup kita ini, yaitu minta kehidupan Kristus itu menjadi nyata. Pribadi Kristus itu menjadi nyata di dalam diri kita. Dan kita minta roh yang daripada Tuhan, yaitu roh kesabaran, kata firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, ya, yang sebagai filter di saat kita mau emosinya mau hampir saja meledak, tapi ada kontrol yang kuat, yaitu melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa salah satu juga GBI aliran karismatik, yaitu aliran yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mari kuasa Roh Kudus tidak hanya sebagai slogan, tapi Roh Kudus itu harus nyata di dalam pribadi kita, di dalam sampai wujud di dalam tindakan kita, yaitu pribadi Roh Kudus itu nyata. Maka di saat kita ada ketekunan dan kesetiaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan yaitu selalu di sana menyertai atas hidup kita. Di sana penyertaan Tuhan itu tidak berkata hari ini saja, atau 1 minggu saja, atau 1 bulan saja, tapi berkata selama-lamanya.
Kata selama-lamanya di sana yaitu tidak ada limit waktu, tidak ada batas waktu. Artinya sampai pada akhirnya Allah kita menyertai kita, Allah kita melindungi kita, bahkan Allah kita yang memberi melimpah dengan segala berkat apa yang menjadi keperluan kebutuhan. Berbicara berkat bukan saja berbicara soal keuangan, tapi seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Di saat kita mengalami tantangan, diperhadapkan dengan sakit penyakit, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat Tuhan itu berlaku sampai detik ini. Di saat engkau mengalami goncangan, tekanan di dalam ekonomi, Tuhan sanggup memulihkan perekonomian Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu mengalami goncangan di dalam keluarga, keluarga akan dipulihkan di sana. Engkau yang saat ini menuntut di dalam pendidikan, di sana pendidikanmu mulai gak jelas, gak karuan di sana, menghadapi tantangan yang berat, Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar di sana. Makanya Bapak Ibu, mari kita terus mengandalkan, bertekun dan setia apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Bukan masalah besar kecilnya, tapi ketekunan dan kesetiaan. Di saat kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan di situ yang harus kita menjadi pegangan. Janji Tuhan itu janji ilahi yang tidak pernah diingkari, yang tidak pernah terjadi, tapi janji Tuhan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pejabat Perwil 6 BPD GBI Jawa Timur, maksud saya BPD GBI Jawa Timur, Perwil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau juga yang sebagai jemaat, engkau pasti mengalami pemulihan demi pemulihan. Tetaplah bertekun dan kesetiaan terus dijaga di dalam diri kita. Apapun yang Tuhan percayakan, kita mengucap syukur, kita berdoa. Di dalam nama Yesus terima kasih, kami bersyukur kebenaran firman-Mu itu yang menjadi tuntunan bagi seluruh kami semua, juga termasuk rekan-rekan kami, para hamba-hamba Tuhan, para pejabat di BPD GBI Jawa Timur ini, maupun jemaat-jemaat yang sedang menyaksikan di worship night ini. Tuhan, biarlah ketekunan, kesetiaan itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan mereka, sehingga pertolongan demi pertolongan terjadi, pelayanannya semakin ditambah-tambahkan, pelayanan semakin bertumbuh, dipercayakan dalam banyak hal, bahkan perkara yang lebih lagi, yang jemaat engkau terus mengalami pemulihan, baik keluarga, perekonomian, pendidikan, apapun engkau mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih, diberkati engkau selamanya, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri dalam worship night malam hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah dan diperluas daerahmu.
Tangan Tuhan yang kuat itu menopang, menuntun engkau, menghalau daripada malapetaka, bahkan sakit penyakit tidak akan menimpa engkau. Engkau diberkati mengalami pemulihan, bahkan di saat engkau keluar engkau masuk diberkati, bakulmu diberkati, pelayananmu diberkati, ternakmu diberkati, usaha dan pekerjaanmu diberkati, bahkan apapun yang engkau kerjakan keluargamu dijagai oleh Tuhan. Dan nikmati berkat-berkat yang baru yang datangnya dari Bapa yang di surga. Bahkan nikmati sukacita Tuhan yang melampaui segala akal, terus menerus memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.